di atas kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan pikiran kita sendiri atau kemampuan kita sendiri. Then whatever storm comes, you just stand. Apapun badai yang kita hadapi, kita akan tetap kuat, saudara. Amen. Because you know, then you know who you are. Sehingga engkau tahu bahwa siapa sebenarnya dirimu. And the storm will not torment your mind. Dan badai itu tidak akan mengintimidasi kita, saudara. Jesus is actually talking in this parable. He talks about also our identity in Christ. Di dalam firman ini Tuhan juga mengumpamakan apa identitas kita sebenarnya di dalam Kristus. And when you don't build your life on the rock, on God's word, kalau saudara tidak membangun hidup saudara dan saya di atas batu karang yang kuat atau kebenaran firman Tuhan itu, and then when the storm comes, your life will collapse. pada saat badai datang, maka hidup kita akan kolaps atau roboh, saudara. Amen. Amen. And Jesus, these people who are not building their lives on His word, on the rock, He calls them actually foolish, unwise. Orang yang tidak membangun rumahnya di atas batu karang yang kokoh, sebenarnya mereka orang-orang yang bodoh, saudara. Amen. Amen. So when you're a Christian, you should really always know what Jesus teaches in the Bible. Kalau kita menyebut diri kita Kristen, seharusnya kita harus mengetahui apa yang diajarkan Tuhan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. And then you really believe it and take it as truth, and it is the truth. Seharusnya kita percaya kepada kebenaran firman itu dan memandangnya itu sebagai suatu kebenaran. Amen. Because Jesus says, I am the truth. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya, Aku adalah kebenaran. Jesus said, I am the only one who cannot lie. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia satu-satunya Allah yang tidak pernah berdusta. Amen. So you have really, or we have always a choice in this life. Kita semua mempunyai kehendak bebas, saudara. Do we believe the truth which comes from Jesus' mouth, or do we believe the lies of our own mind many times? Apakah kita percaya kepada kebenaran yang keluar dari mulut Kristus, atau kita percaya kepada kebohongan-kebohongan? Or do we believe the lies from the devil he tries to put in our minds? Ataukah kita percaya kepada kebohongan iblis yang ditanamkan di pikiran kita, saudara? Amen. Amen. We have a choice. Kita punya pilihan. But if you believe the lies from yourself or from the devil, your life will fall. Kalau kita mempercayai kebohongan yang ada di dalam kita atau dari iblis, maka ketahuilah bahwa hidup kita akan jatuh. And there are people in the Bible, for example, they knew who they are. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab, mereka tahu sebenarnya siapa mereka. One of them is very simple, it's John the Baptist in the Bible. Salah satu contoh adalah Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab. He knew exactly who he was. Dia tahu sebenarnya siapa dia. And do you know who you are? Apakah saudara dan saya tahu siapa kita? And in John chapter 1, verse 22 and 23, we can read that the Pharisees and Sadducees went to John the Baptist asking him, who are you? Yohanes 1, 22, 23, nanti saya baca. Yohanes menanya kepada orang Farisi, siapa kamu? And John the Baptist said to them, I am the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Nah, saya tadi katakan, orang Farisi itu tanya kepada Yohanes, siapa kamu? Yang Yohanes menjawab, aku mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amen. John the Baptist believed. He believed what God spoke
over him and about him. Yohanes percaya bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada Yohanes tentang Tuhan. So John the Baptist knew exactly he was the prophet, had to prepare the way for Jesus Christ to come. Yohanes sangat percaya bahwa ia adalah nabi yang diutus untuk kedatangan Tuhan. So he knew his God-given identity. Jadi Yohanes Pembaptis tahu identitas yang diberikan Tuhan kepadanya. Amen? Amen. So when we know our identity in Christ, this is when we build our life on the rock. Jadi kita bisa mengetahui identitas kita yang sebenarnya di dalam Tuhan kalau kita membangun hidup kita di atas batu karang yang kokoh. Amen. Amen? Amin. And then we can also rule and reign over circumstances. Dan kita bisa mengendalikan dan memerintah atas situasi hidup kita. And God's word is full of scriptures where He gives us our real identity. Dan Tuhan dengan segala kebenarannya kalau kita mengetahui identitas kita, maka kebenaran firman Tuhan itu diberikan atas hidup kita maksimal. For example, in John chapter 1, verse 11 and 12. Sebagai contoh di dalam Yohanes 1 yang ayat yang ke-11 dan 12. Maybe you can read it in Indonesia. Verse 11 and 12. Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amen. Yeah, the Bible is very clear to us here. Ya, firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita, saudara. So what does it say in verse 12? Apa yang dikatakan di dalam ayat ke-12? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amen. Amin. It says, whoever receives Jesus Christ as Lord and Savior, you have the right to be a child of God. Siapapun yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Allah. Amen. 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 So if anyone asks you right now, who are you? Kalau ada yang bertanya kepada saudara, siapa kamu? What do you normally say? Apa yang harus saudara katakan? Normally we say, I'm Roland, I'm Stefan, I'm Monica, I'm what, I'm whoever. Saudara tentu akan menjawab dengan nama saudara, ya. Isn't it? Benar begitu? Yeah. But normally, the right answer is not to tell our name. The right answer is to tell, I am a child of God. This is the right answer. Sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah bukan menyebut nama saudara, tetapi saudara bisa katakan, aku anak Allah. When God calls us His children, then He gave us a new identity. Pada saat Tuhan memanggil kita anak-anaknya, Dia juga memberikan kita identitas yang baru, saudara. Because in Indonesia, I know we have a very strong traditional culture. Saya tahu di Indonesia kita mempunyai budaya yang begitu kuat. So I don't know everything, but your father or maybe your uncle, he tells you, yeah, you are you're an Indonesian boy and you're Indonesian. Tentu bapak-bapak akan mengatakan kepada anak laki-lakinya, engkau orang Indonesia dan engkau seorang anak laki-laki, begitu. Itulah identitas yang diberikan oleh bapaknya. Or then maybe they teach you, you must have a lot of money and then you are some dynamite like in the society of Indonesia. Ya juga mengatakan bahwa kamu harus bisa mempunyai uang yang banyak, mempunyai
kedudukan yang tinggi di masyarakat. Maybe they tell you, yeah, if you don't have a good job and not much money, then you're just nothing. You're like garbage. Kalau engkau tidak mempunyai pekerjaan yang bagus dan tidak punya uang, sama juga engkau seperti halnya sampah. Or maybe they tell you, yeah, if you're like a mechanic, then you are a mechanic. If you're a lawyer, you are a lawyer. Berbagai profesi ya, kalau saudara bisa disebut kalau saudara seorang mekanik atau ahli mesin begitu, saudara akan disebut mekanik. Kalau saudara seorang pengacara, maka saudara disebut seorang pengacara. Itulah identitas kita, saudara, kalau di Indonesia. But this is all what they tell you is a wrong identity which we learn. Ini sebenarnya identitas yang salah, itu yang kita pelajari, saudara ya. So God comes in and say, no, you are not mechanic, you're not a lawyer, you're not better when you're rich, when you're poor. He say, you are my child, I'm a son and daughter of God. Tuhan akan berkata kepada kita bahwa bukan identitas kamu bukan sebagai mekanik atau sebagai pengacara, tetapi identitasmu ya adalah sebagai anak-anak Tuhan, Amen. Yes. putra-putrinya Allah. Itulah identitas kita.